Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati ketua beserta seluruh pengurus masjid, ahli ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para remaja sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah jami'an, semuanya bersama-sama. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah, jangan berkelahi, jangan bertengkar, jangan saling mengkafirkan dan memburukkan. Wazkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Iz kuntum a'daan, ketika dulu kalian bermusuhan, berkelahi, bertengkar. Lalu kemudian fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah persaudarakan kalian, hati dipertautkan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kalian pun menjadi ikhwan. Ikhwan artinya bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian dulu hampir masuk ke jurang neraka. Fa anqadhakum minha, lalu kemudian Allah menyelamatkan dengan Islam, dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun pesan dalam hadis, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan kalian berpecah belah. Kenapa begitu? Dalam hadis lain dikatakan yadullah ma'al jamaah, karena pertolongan Allah Ta'ala, kekuasaan, kekuatan akan ada bersama jamaah. Kalaulah sudah kita berpecah belah, maka yang senang itu siapa? Kristenisasi. Mudah mereka memasukkan racun-racunnya. Kalaulah kita berpecah belah, maka yang senang itu siapa? Syiah, sekuler, liberal, Kristen, Yahudi, Nasrani. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Orang Yahudi dan Nasrani tak akan pernah puas, tak akan pernah senang, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ikut agama mereka, sampai kalian ikut keyakinan mereka. KTP-nya tetap Islam, ayahnya Islam, emaknya muslimah, tapi cara makannya cara makan Yahudi, cara ekonominya ekonomi kapitalis, cara nikahnya cara nikah Nasrani, cara pestanya cara pesta orang Majusi. Oleh sebab itu, maka kita mesti kembali kepada ajaran agama Islam. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, di Madinah itu tidak semuanya Islam. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Maka semuanya disatukan Nabi SAW dalam satu yang disebut dengan muahadah, perjanjian. Itu yang disebut dengan piagam Madinah. Kita di Madinah menjadi satu kesatuan. Kalau datang orang kafir Quraisy mau menyerang kota Madinah, maka kita bersama-sama menolong kota Madinah, menanggung biaya perang bersama. Kalau ada orang Madinah yang diganggu oleh orang kafir Quraisy, tidak tengok agamanya, tidak tengok sukunya, tidak tengok dia Quraisy apa bukan Quraisy, tidak dilihat apakah dia Islam atau Yahudi, semuanya sama-sama menolong.
Lalu kemudian orang Yahudi berkhianat. Mereka menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Mereka bersekongkol dengan orang Quraisy. Itu yang disebut dengan perang Ahzab. Ahzab artinya partai-partai. Karena di situ ada partai Yahudi, di situ ada partai kafir Quraisy, dan di situ ada partai munafik. Orang Islam tapi munafik bekerja sama 3 golongan. Yahudi, munafik, dan orang yang datang dari Makkah menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya terusir orang Yahudi yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada raja-raja kafir, orang Kristen Ortodok Koptik di Mesir, apa kata Nabi? Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Hai kalian yang Kristen, hai kalian yang penyembah Yesus Kristus, ta'alau, mari, ila kalimatin sawa. Walaupun kalian menyembah Yesus, menyembah Tuhan Allah, menyembah Rohul Kudus, tapi kita masih tetap ada titik persamaan. Apa itu? Sama-sama meyakini ada Allah, sama-sama meyakini Isa Rasul utusan Allah, sama-sama meyakini ada hari kiamat, sama-sama meyakini ada surga dan neraka. Walaupun kalian syirik, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Janganlah kita menyembah selain daripada Allah. Wala nusyriku bihi syai'a. Jangan kita mempersekutukan Allah dengan yang lain. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan kita mengangkat tuhan-tuhan lain selain Allah. Fa in tawallau, kalau ada di antara kalian yang berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun. Persaksikanlah kita ini semuanya adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Raja Mesir itu mengirim surat balasan dan mereka mengirimkan hadiah. Hadiahnya dalam bentuk bighal, kendaraan lebih besar daripada kuda, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Kuda, keledai. Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Namanya bighal. Itu diambil Nabi, dipakai Nabi sebagai tunggangan. Itu menunjukkan hadiah dari orang kafir, boleh diambil. Diberikannya asal banha. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Asal madu dari daerah Mesir namanya banha. Madu itu diterima Nabi, diminum oleh Nabi SAW. Itu dalil kalau dikasih kendaraan dari orang kafir boleh diterima. Kalau dikasih minuman madu boleh diterima. Lalu kemudian diberikan pula hadiah budak. Budak itu pun diterima sebagai pembantu. Diberikan pula perempuan 2 orang. Satu namanya Sirin, yang satu namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Qibtiyah, Maria orang Koptik. Maka Sirin, adik Maria, diberikan Nabi kepada seorang sahabat Nabi namanya Hasan ibnu Sabit. Hasan, sini. Engkau belum menikah? Belum. Hasan ini susah, tak bisa nikah. Maka diberi Nabi, ini ada hadiah dari Raja Mesir namanya Sirin. Menikahlah Hasan dengan Sirin. Lalu kemudian Maria Al-Qibtiyah itu diambil Nabi menjadi istri Nabi. Dari Maria Al-Qibtiyah lahir anak Nabi laki-laki namanya Ibrahim. Meninggal waktu kecil, umur 18 bulan. Dimakamkan di pemakaman Baqi di Masjid Nabawi, samping Masjid Nabawi, di pemakaman Baqi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya ingin menjelaskan, berbeda agama tetap boleh saling memberi hadiah. Kalau beda agama saja tetap boleh ada hubungan kontak, apalagilah kita sesama Islam. Ini beda NU sama Muhammadiyah bermusuhan, beda Perti sama kaum tua kaum muda bermusuhan. Saya di awal pembahasan ini mau menunjukkan, sedang beda agama saja
tetap boleh saling memberikan hadiah. Dan Nabi menerima hadiah itu. Nabi tidak mengatakan, ya Rasulullah, ini ada hadiah dari si kafir, musyrik, Koptik, Kristen, Ortodok Mesir, namanya Jirjis, panggilannya Mukhawqis, Raja Mesir, Azimu Misra, tempat kekuasaannya di kota bernama Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander the Great, raja dari Yunani. Dan kota itu terletak di pantai laut Mediterania, laut putih di Mesir. Apakah Nabi mengatakan ini hadiah dari kafir, ini bakar semua, haram ini? Tidak diterima Nabi. Tapi ketika hadiah itu sudah dalam masalah akidah, tak boleh. Dalam masalah muamalah, interaksi sosial, berhubungan, bertetangga, berkawan, bersahabat, saling memberi, tak masalah. Tapi kalau sudah masalah kristenisasi, masalah menyangkut masalah keyakinan, wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'ahu lakum dinukum waliyadin. Ini harus jelas. Jangan mentang-mentang satu sekolah sama Kristen, berkawan, bersahabat, friend di Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, nanti Natal ikut, Cap Gome ikut, malam tahun baru ikut, dibawanya ke babi panggang ikut. Tak boleh. Ada batasan-batasan. Satu sekolah oke, satu kelas tak masalah, satu kantor berkawan, dia pandai komputer, mau belajar sama dia boleh. Tapi kalau sudah menyangkut masalah keyakinan, maka tak boleh. Makanya yang merusak Islam ini dua. Yang satu taharrur, lepas, tak ada ikatan, ekstrem kiri, sekuler, liberal, sepilis. Yang satu lagi ekstrem kanan, terlalu sempit. Yang ini terlalu lebar sampai tak ada ikatan. Cap Gome ikut, Natalan ikut, sekuler ikut, tak bertuhan ikut, ateis ikut. Ini terlalu lebar, tak ada ikatan. Sedangkan ini pula terlalu sempit. Yang betul hanya saya, selain daripada saya masuk neraka. Sempit, hanya dia saja. Dua-dua nilai yang merusak ajaran Islam. Yang satu taharrur, terlalu lebar, tak ada ikatan. Yang satu lagi pula asabiyah, fanatisme, terlalu sempit. Yang betul hanya dia, gurunya, bapaknya, ibunya, bininya. Lain daripada itu masuk neraka jahanam. Nah, ini terlalu sempit. Makanya Islam ini, kata Nabi, taraktu fikum amraini, ditinggalkan pada kamu dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abadan, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah hadis-hadis Nabi SAW. Kalau tak paham, fas'alu ahla zikri, tanya pada orang yang paham. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Jangan tak mau belajar, mengaji tak mau, ke masjid tak mau, pengajian tak mau, baca sendiri, baca terjemah depak, baca terjemah sendiri, renungkan sendiri, pikirkan sendiri, nyasar sendiri. Tak bisa. Oleh sebab itu, maka kita mesti belajar, bermuzakarah. Wajadilhum, kalau perlu berdebat, wajadilhum, berdebatlah. Tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan. Jangan ajak orang ke jalan partai, jangan ajak orang ke jalan golongan, jangan ajak orang ke jalan fanatisme. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan. Orang yang sedang berada di jalan setan, di jalan narkoba, di jalan zina, ajak ke jalan Tuhan. Jangan orang yang sudah di jalan Tuhan disesat-sesatkan. Orang yang sudah berada di jalan Allah, alhamdulillah. Makanya kalau dikatakan Ustaz Somad itu mengajak orang ke jalan Tuhan, nah, yang saya ceramahi orang yang sudah ada dalam masjid. Tapi ada saudara-saudara kita yang diceramahinya orang yang di terminal bis sedang mabuk, yang diceramahinya orang yang sedang di diskotik sedang sakau, yang diceramahinya orang sedang pesta narkoba. Nah, itu yang mengajak orang ke jalan Tuhan. Itu yang pahalanya besar luar biasa. Bukan ustaz, bukan LCMA, tak pernah belajar di Mesir, tak pandai baca kitab, tapi dia bisa mengajak orang dari jalan narkoba ke jalan Allah, dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan pacaran ke jalan Allah.
li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, satu orang bisa ke masjid solat karena ajakanmu, khairum min humurin ni'am. Itu lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Unta yang merah adalah kendaraan mahal pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang mungkin mobil yang mewah, Ferrari Sport. Engkau bisa mengajak orang ke jalan Allah. Yang sebelumnya tak solat jadi solat, yang sebelumnya pacaran berzina jadi takut berzina. Itu lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Dalam riwayat lain dikatakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini tentang masalah semua yang baik-baik ini bisa kita lakukan kalau kita berjamaah bersama-sama. Sedangkan beda agama saja Nabi mengajak, sedangkan beda agama saja diizinkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambung silaturahim. Ada namanya Asma, perempuan, emaknya musyrik, tidak Islam, ummi qadimat. Si Asma tak berani menjumpai emaknya karena beda agama. Apakah Nabi mengatakan emakmu itu beda agama, halal darahnya, pancung kepalanya, campakkan dia ke laut? Nabi tidak mengajarkan ekstrim. Apa kata Nabi? Ummi qadiman. Kata Asma, ummi, emak saya datang, wa hiya raghibatun, dia rindu betul ingin jumpa sama saya. Afa asiluha, boleh saya sambung silaturahim sama dia? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim sama dia, silakan. Lalu Asma bertanya lagi, apa utiha, bolehkah saya memberikan hadiah kepada emak saya yang beda agama itu? Kata Nabi, i'tiha, silakan berikan hadiah untuk dia. Beda agama boleh menyambung silaturahim, beda agama boleh memberi hadiah, apalagi sama-sama Islam. Hanya beda partai, hanya beda ormas, hanya beda masjid, hanya beda ustaz. Sedang beda agama disuruh Nabi nyambung silaturahim. Sedang beda agama dikatakan Nabi berilah dia hadiah. Maka berdasarkan ini Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar membolehkan memberikan daging kurban kepada non-muslim. Tinggal di komplek, blok A sudah dapat semua, blok C sudah dapat. Tiba-tiba datang anak muda, tukang bagi daging kurban balik. Kenapa dagingnya bersisa? Ragu kami mau ngasih Pak Ketua Masjid. Itu di blok D, namanya Simanung Kalit, Raja Guguk. Tak boleh dapat daging kurban. Boleh, dengan syarat semua orang Islam sudah dapat. Yang kedua, memang daging kurban itu bukan kurban nazar. Kalau kurban nazar, kurban wajib tak boleh. Karena kurban wajib tak boleh diberikan kepada non-muslim. Zakat tak boleh. Tapi yang sifatnya sunat, sedekah boleh, tak salah, kasih sama dia. Yang lain dapat 2 kilo. Raja Guguk, Simanung Kalit, Huta Pea, Huta Ginjang, Huta Julu dapat 1/2 kilo. Kenapa saya 1/2 kilo? Yang lain 1 kilo. Ente mau dapat 2 kilo? Iya, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh. Masalah gunting pita bisa nyusul belakang. Gunting pita maksudnya bersunat. Dengan itulah mereka tahu, oh ternyata Islam itu tidak teroris. Katanya Islam itu ekstremis. Asal ditulis di Google Islam, enter, nampak gambar ISIS memotong kepala. Nampak gambar Nabi Muhammad dibuatkan karikaturnya, kepalanya gambar bom yang mau meledak. Nampak gambar karikatur, ada orang sebelah kanan megang Quran, sebelah kiri megang pedang. Siapa yang tak masuk Islam, halal darahnya, pancung kepalanya, ambil Yamaha Mio-nya. Itu bukan ajaran Islam. Itu adalah tuduhan nista kepada Islam. Islam mengajarkan kelembutan yang luar biasa. Ini anak-anak muda kita harus tahu. Bapak ibunya juga harus pandai menjelaskan tentang Islam. Kalau tidak, nanti anak-anak remaja kita dirusak otaknya lewat Twitter, BBM, WhatsApp, dirusak lewat internet, dirusak lewat YouTube. Orang yang mengejek-ngejek Islam, akhirnya mereka condong kepada yang dua. Kalau tidak ekstrem kiri, menjadi ekstrem kanan.
kedua-duanya ini adalah musuh yang akan merusak kepala remaja, anak-anak muda kita. Ada psikiater, rumah sakit Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani. Seorang psikiater, pasiennya konsultasi di sana. Pak dokter, ya, apa yang membuat orang menjadi temperamen, suka ngamuk-ngamuk, ekstrim, marah-marah? Apa yang membuat orang menjadi ekstrim? Kata Pak psikiater, ada 3. Yang pertama, faktor usia. Karena sudah tua, urat-urat kepalanya tersumbek, banyak kolesterol, makan daging, minum teh manis, masukkan darah ke dalam air, teteskan darah. Setelah itu masukkan garam, darah akan membeku. Kenapa? Karena garam kalau terlalu banyak masuk ke darah, beku. Makanya jangan banyak makan garam. Bapak ibu yang sudah tua, yang banyak makan asam garam, itu sudah tua, banyak asam garam, darahnya tersumbat, maka bawaannya mau mengamuk aja. Yang kedua, masukkan darah ke dalam, campur air, isikan ke dalam minyak, maka darah akan menggumpal-gumpal. Itulah yang disebut dengan kolesterol, jantung koroner, darah tinggi, diabetes meletus, macam-macam. Orang menjadi marah-marah, mengamuk-ngamuk, yang pertama disebabkan oleh faktor usia. Ustadz Somad pun nanti kalau sudah tua mungkin akan marah-marah. Belum tua aja udah marah-marah, apalagi tua. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang menjadi temperamen emosional? PPS. Apa itu PPS? Post Power Syndrome, penyakit setelah menjabat. Dulu pejabat kalau datang ke masjid disambut pakai baleho, disambut pakai umbul-umbul, disambut pakai rebana, disambut pakai kompang. Tiba-tiba ke masjid orang pun tak mau menyalami. Stres, depresi, balik ke rumah mengamuk-ngamuk, meninju dinding. Temperamen. Yang pertama faktor usia, yang kedua faktor post power syndrome karena jabatan kekuasaan, yang ketiga ini yang terkait agama, faktor ajaran agama. Ustadz yang mengajarkan ekstrim, kalau tidak sepaham dengan saya, halal darahnya, pancung kepalanya. Ekstrim. Kalau tidak satu pengajian dengan kita, datang bertamu ke rumah kita, maka jejak bekas langkah kakinya itu sama macam babi, harus dipel. Nah, itu ada tuh aliran di Pekanbaru. Kalau bertamu kita ke rumahnya, maka bekas langkah tapak kaki, bekas tempat duduk kita harus dipel. Karena kita ini sama dengan babi, karena tidak berbaiat ke guru dia. Saya kalau ada yang begini, tolong kasih tahu di mana rumahnya. Nanti saya bertamu ke rumahnya. Kalau saya bertamu, saya akan pindah-pindah ke kursi-kursi biar dia banyak. Kalau perlu saya izin, mohon minta ke kamarnya, ke dapur biar dia ngepel terus. Orang begini pakai ayat Quran juga. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Dituduhnya siapa yang tak ikut sama dia, maka itu musyrik, maka najis. Kamu Islam, ya, bersyahadat sudah. Bersyahadatnya di mana? Saya bersyahadat salat. Islam kamu tidak sah. Kalau kamu harus bersyahadat di depan guru kami. Siapa yang tak bersyahadat di depan guru kami, maka syahadatnya tidak diterima, harus dipersaksikan. Ini ada macam-macam kelompok. Oleh sebab itu, orang menjadi temperamen, orang menjadi ekstrim, itu disebabkan 3 perkara. Pertama, karena penyakit. Kedua, karena faktor jabatan. Sekarang tak menjabat lagi, tak dihormati orang, akhirnya emosional. Yang ketiga, karena faktor ajaran agama yang diselewengkan, disimpang, dibelok-belokkan. Makanya banyak orang sekarang kalau anak mudanya ikut pengajian, dia khawatir. Anak bapak kemana? Pergi karaoke, gak apa-apa. Anak bapak kemana? Pergi jalan-jalan, keluyuran, geng motor, gak apa-apa. Anak bapak kemana? Pergi pengajian. Khawatir saya Pak Ustaz, nanti anak saya jadi ekstrim, pulang ke rumah mengkafirkan saya,
mengatakan ini harta ini semuanya boleh dirampok, dirampas. Saya waktu kuliah di Maroko, ada anak gadis dibawa bapaknya dari Jakarta. Katanya anaknya mau dipindahkan ke Maroko. Saya terkejut. Ngapain ngambil fakultas ekonomi ke Maroko? Ngambil fakultas ekonomi Jakarta kan cukup. Pokoknya mau kuliah di Maroko. Rupanya selidik punya selidik, anaknya ini sudah mengkafirkan bapaknya. Bapaknya kafir, emaknya kafir. Duit bapaknya boleh dicuri, karena uang orang kafir boleh dicuri, dirampok. Diserahkan kepada ustadz, diserahkan kepada imamnya. Karena imam ini harus mendirikan N11, Negara Islam Indonesia. Pusing kepala bapaknya. Waktu itu ditanya, ini saya sudah pusing, anak gadis saya ini siapa yang mau menikahinya, nikahilah. Saya waktu itu belum selesai pula kuliah. Jadi masalah ini memang betul kata Pak psikiater, doktrin agama yang ekstrim itu akan membuat orang merusak isi kepala. Dan celakanya, kenapa ini bisa tumbuh? Karena orang haus agama. Umur 30, 40 mulai lapar. Laparnya bukan di perut, tapi laparnya lapar agama. Dia mulai mencari pengajian. Kalau ikut pengajian yang masih berpegang pada Quran dan Sunnah, tak masalah. Tapi kalau sudah ikut kepada aliran-aliran yang mengingkari Quran, mengingkari Sunnah, namanya bagus, Qur'aniyin, ikut Quran. Coba tengok namanya, Qur'aniyin, ikut Quran. Kami tak mau pakai hadis, karena yang ada hanya Quran saja. Hadis itu mungkin hadisnya palsu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kamu dapat hadis dari mana? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal kapan? Tahun 256. Imam Bukhari 256. Nabi Muhammad tahun 11. Antara Nabi Muhammad dengan Imam Bukhari jauh, tak mungkin berjumpa. Mana mungkin hadis itu ditulis, terlalu lama. Anak ini tak pernah belajar hadis, dia mengangguk-angguk. Betul juga. Dari mana Ustaz Somad itu kalau ngajar hadis? Riwayat Bukhari. Dari mana dia ngambil? Dari kitab Bukhari. Imam Bukhari tinggal kapan? 256. 256 tahun sesudah Nabi Muhammad. Mana mungkin dia bisa mengumpulkan hadis? Maka yang betul hanya Quran. Kami pakai Quran saja. Sejak besok jangan lagi pakai hadis. Kelompok kita namanya Qur'aniyin. Ikut Quran saja. Nampaknya betul, kembali ke Quran, tapi maknanya batil. Kenapa? Tidak mungkin kita solat isya 4 rakaat kalau tidak ada hadis. Sallu, salatlah kamu. Dari mana kita tahu salat? Kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kamu melihat aku salat. Dari mana kita tahu ada takbiratul ihram? Pakai iftitah, pakai Fatihah, pakai ayat, pakai ruku, pakai i'tidal, pakai sujud, duduk antara sujud, pakai sujud, pakai tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir, salam ke kanan, salam ke kiri. Mana ada dalam Quran? Yang dalam Quran hanya disebut wa aqimus shalah, salatlah kamu. Macam-macam aliran ada dalam. Ini perasaan dulu tak begini bunyi mikrofon. Ini pun dirusak oleh aliran-aliran dia. Tak ada mikrofon lain. Nah, oleh sebab itu macam-macam ini. Saya diundang oleh pegawai salah satu kantor dinas. Pak Ustadz ceramah ke kantor dinas. Apa judul kajiannya? Tentang sholat. Saya bilang ngapain lagi kita kaji sholat? Sholat ini sudah dikaji sejak MDA, sejak PDTA, sejak TK orang sudah belajar sholat. Ngapain lagi kita mengkaji masalah sholat? Apa kata dia? Ini kantor kami, pegawai sudah banyak tak mau sholat ke masjid. Kenapa? Ada aliran yang dibawa oleh ustaz. Ini alirannya adalah sholat tidak perlu lagi ke masjid. Sholatnya sholat hakikat, sholat batin. Pejamkan mata, bayangkan tegak, rukuk, sujud, dah sah. Eling saja. Yang penting ingat saja. Ingat saja sholat. Karena dalam Quran, yang pakai ayat juga. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat dengan mengingat aku. Yang penting ingat saja. Berbuih mulut Ustadz menyampaikan. Berbunyi mikrofon.
hayya 'alas shalah. Dia tetap aja di depan laptopnya sambil membuat laporan. Tak ke masjid, dah. Kalian ke masjid, apa yang ke masjid? Kalian yang di masjid itu tak ada yang sah salatnya. Kenapa tak sah? Kalian salat bawa tai. Dalam perut ini kan ada kotoran. Kotoran ini najis. Orang yang salat bawa najis tak sah. Kata yang tak pernah mengaji, betul juga ya. Ini kan kotoran semua nih. Jangan-jangan yang hadir di sini pun lebih kira, betul juga nih. Dia tak belajar fikih. Sedangkan dalam fikih yang disebut najis itu adalah keluar dari kubul dan dubur. Kalau sudah keluar baru najis. Kalau di dalam tak najis. Dia tak belajar fikih. Yang tadi dikibuli, dibohongi dengan hadis, dia tak belajar hadis. Dibohongi lewat fikih, tak pernah belajar fikih. Pelajarannya di sekolah cuman PAI, pelajaran agama Islam. Padahal dulu di pondok pesantren Kabupaten Kampar, negeri seram di Mekah, pesantren paling tua Darun Nahdhah, pesantren almarhum Buya Aidarus, pesantren Darussalam Batu Besuran, pesantren yang tua-tua, itu pelajaran agamanya banyak sekali. Tafsir, ulumul Quran, hadis, umul hadis, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, fikih muqarrar, fikih munakahat, fikih muamalat, banyak sekali. Sekarang pelajaran-pelajaran ini dijadikan hanya satu lagi tinggal. PAI, pelajaran agama Islam, disingkat dengan PAI. Maka setelah tamat sekolah dia tidak tahu agama sama sekali. Dibodohi oleh orang-orang yang lewat internet, mau saja, macam-macam aliran. Anak-anak muda kita pun terkena ini semua. Oleh sebab itu, maka tidak ada jalan lagi menyelamatkannya selain dari memasukkan ke lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam. Di mana Pak Ustadz? Sekolah Islam, SDIT, SMBST, Islamic Boarding School, pondok pesantren. Biayanya mahal Pak Ustadz. Lebih baik mahal sekarang daripada mahal nanti mengobati otak kepalanya yang sudah dirusak oleh sipilis. Sekuler, liberal, pluralis. Namanya sipilis. Sipilis bukan raja singa. Raja singa, sipilis itu penyakit kemaluan. Sipilis, sekuler, liberal, pluralis. Pluralis semua agama benar. Akhirnya menikah dia dengan Konghucu. Menikah dia dengan Katolik. Karena dia tonton setiap pagi, setiap sore di internet, di TV, infotainment. Dia lihat artis nikah beda agama sampai anak cucu. Adam ayam. Kenapa saya mesti takut? Kata dia. Ini semua merusak isi kepalanya. Agama di sekolah lemah, di masyarakat lemah. Kemudian pengajian pula anak-anak muda tak ikut. Alhamdulillah tadi Pak Ketua Masjid menyebut ini pengajian Al-A'raf yang menggagas anak-anak muda. Tadi saya datang terlambat. Begitu saya lihat imam sudah takbiratul ihram baca Fatihah, di luar banyak anak-anak muda. Entah mereka memang tak solat, atau menjaga motor takut dicuri, atau sudah masuk aliran dalam perut ada najis maka tak perlu solat. Tapi saya husnuzon, mereka menjaga motor takut kecurian. Cuman kita khawatir motornya tak dicuri karena malingnya ikut solat. Nanti sesudah kita solat baru dia bekerja. Karena banyak juga maling sekarang masuk ke masjid. Dilihatnya orang sedang sujud baru dia ambil tas ibu-ibu. Banyak sudah. Artinya apa? Kejahatan ini tidak hanya kejahatan akidah, tidak hanya kejahatan dalam bentuk keyakinan, tapi juga kejahatan fisik. Semuanya ini menjadi ancaman. Pekanbaru, kota yang disebut sebagai kota agama. Kenapa? Karena Pekanbaru ini isinya adalah orang-orang yang rajin menjalankan agama. Ustaz tahu dari mana? Kita di dalam kita tak tahu. Kita tahu Pekanbaru ini orang taat beragama setelah kita cerita kepada orang luar yang datang ke sini. Pejabat dari Jawa, dari Kalimantan ditempatkan di Pekanbaru, ikut pengajian di An-Nur, ikut pengajian di Ar-Rahman, pengajian subuh, kultum zuhur, pengajian isya, pengajian maghrib, pengajian tarawih, pengajian iktikaf malam.
setelah acara lepas pisah sambut kepada bapak pejabat yang lama, harap melepas pejabat yang baru. Meleleh air mata mereka. Kenapa bapak nangis? Saya sedih Pak Ustaz. Sedih meninggalkan apa? Sedih meninggalkan Pekanbaru, karena di sini banyak pengajian. Bapak jangan sedih, bapak jangan cemas, karena sekarang sudah ada www.tafaqquhstreaming.com. Dengarkan saja lewat internet. Setelah dia beberapa hari pindah luar kota, kata Pak Ustadz, bisa didengar lewat internet? Bisa. Kenapa sudah 2 hari saya tak bisa dengar? Rupanya paket habis. Artinya tidak ada halangan sekarang orang untuk belajar. Asalkan ada alatnya, ada duit beli pulsanya, maka belajar ini tidak terputus. Tapi masalah yang krusial, yang menyangkut di pikiran, harus ditanyakan. Ini masalah berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda aliran. Nah, di dalam ajaran Islam itu sendiri ada perbedaan-perbedaan antara para ulama. Dan kalau perbedaan ulama, kita tak boleh membid'ahkan. Misalnya di Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali, bismillahnya sir. Sedangkan kita mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sedangkan Saudi Arabia Hambali. Bapak Ibu yang sekarang pergi haji, pergi umrah, nanti bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kalau orang belajar, dia tak pusing. Waktu di Makkah bismillah sir, mazhab Hambali. Di Pekanbaru bismillah jahar, mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang tidak pernah ke masjid, tak pernah mengaji, dia bingung. Apalah ini? Kalau dia bingung mau beli buku, lumayan. Kalau dia bingung mau belajar, tak masalah. Yang kita bingungkan, dia bingung, akhirnya dia berpikir sendiri, menjawab sendiri. Luar biasa. Apa maknanya? Kita disuruh tetap belajar. Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais, suaranya paling suka saya. Syekh Abdurrahman Sudais, melengking, nyaring, fasih, lagunya luar biasa. Bahkan banyak Bapak Ibu menjadikan nada panggil Syekh Abdurrahman Sudais. Tak boleh. Tidak boleh suara mengaji dibuat nada panggil HP. Haram hukumnya. Kenapa? Karena nanti waktu kita angkat dia berhenti. Ya ayyuhalladzina amanut. Halo. Manut. Mana ada manut bahasa Arab? Yang kedua yang tak boleh, kalau dibawa HP itu ke dalam WC, berbunyi dia. Akhirnya kita mau wudhu di masjid, terdengar Abdurrahman Sudais dalam WC. Imam Masjidil Haram masuk WC. Tak boleh suara. Makanya ganti. Tapi gantinya jangan terlalu jauh. Dari Syekh Abdurrahman Sudais ke lagu nasyid, oke, tak masalah. Tapi dari Abdurrahman Sudais ke kucing garong, keong racun, tak masalah. Jangan terlalu jauh. Wah, ini semua. Bahwa Imam Masjidil Haram tidak pakai bismillah, bismillahnya sir, itu biasa. Tapi ketika Syekh Abdurrahman Sudais diundang ke Indonesia, sholat di Masjid Istiqlal, diminta dia jadi imam. Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, tafadhol, silakan jadi imam. Maju dia jadi imam. Semua orang penasaran, kira-kira nanti dia bismillahnya sir apa jahar ya? Sir apa jahar ya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua orang terkejut. Kenapa Syekh Abdurrahman Sudais di Masjidil Haram bismillahnya sir? Kenapa di Istiqlal bismillahnya jahar? Ternyata dia paham ini perbedaan mazhab. Jangan sampai kita ekstrim hanya gara-gara bismillah sir, bismillah jahar. Tak jadilah saya nikah sama dia Pak Ustaz. Kenapa? Bapaknya bismillah sir, bapak saya bismillah jahar. Ini masalah perbedaan. Kebetulan bapaknya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pakai mazhab, dalam tarjihnya dipakainya Hambali. Makanya Masjid Muhammadiyah bismillahnya sir. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ustaz Abdul Somad anti sama Muhammadiyah. Enggak. 2 tahun saya ngisi pengajian di Masjid Muhammadiyah. Masjid Muhammadiyah Nurul Yakin.
Jalan paus. Kalau Ustaz jadi imam, tak pernah saya jadi imam. Maju Pak Ustaz, mana imam tetapnya? Karena saya kalau jadi imam, saya baca bismillah jahar. Maka saya paham, saya sadar ini perbedaan. Saya tidak ingin menunjukkan, ini saya beda nih. Kita ini melihat persamaan, bukan mau menampakkan perbedaan. Maka ketika di Masjid Muhammadiyah, selama 2 tahun saya mengisi pengajian di Masjid Nurul Yakin, Jalan Paus, itu tahu saya itu Masjid Muhammadiyah. Maka saya tak pernah jadi imam. Saya minta imam tetapnya. Karena kita menjaga persamaan, menjaga hati. Itu masjid didirikan orang Muhammadiyah. Itu masjid adalah duitnya orang Muhammadiyah. Kita tahu orang Muhammadiyah memakai tarjihnya mazhab Hambali, maka dibaca sir. Tapi Buya Hamka, orang Muhammadiyah luar biasa. Ketika dia diundang ke Jember, di Jember itu orang NU banyak, maka disuruh Imam Buya Hamka disuruh jadi imam sholat subuh. Masuk Buya Hamka sholat subuh, dia baca bismillah jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Pada rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah, Buya Hamka angkat tangan, dibacanya kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Selesai sholat orang tanya, Buya Hamka kan Muhammadiyah. Waktu di Jakarta, beliau imam Masjid Al-Azhar dekat Blok M. Kenapa Buya tadi baca kunut? Kata Buya Hamka, memangnya kalau saya baca kunut subuhnya batal? Kan tidak. Karena dia tahu di situ banyak orang NU, dan tidak semua orang NU ini paham. Kalau sempat dia tak berkunut, dia khawatir nanti orang Jember ngulang sholat subuh 2 kali. Tapi jangan katakan Buya Hamka ini orangnya mencela-mencela. Buya Hamka tak jelas. Ketika di Masjid Al-Azhar Blok M dia tak berkunut, tiba-tiba di Jember dia berkunut. Yang namanya istiqamah itu adalah istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kapan Buya Hamka istiqamah? Istiqamah dia bukan pada perbedaan mazhab, perbedaan agama. Ketika dia mengeluarkan fatwa sebagai ketua komisi, sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Republik Indonesia, Buya Hamka bersama komisi fatwa mengeluarkan fatwa haram Natal bersama. Haram Natal bersama. Siapa yang Natal bersama? Haram. Masuk neraka jahanam. Datanglah Menteri Agama minta supaya fatwa itu dicabut. Buya Hamka cabut fatwa Natal bersama. Buya Hamka tak mau. Saya tidak mau mencabut fatwa Natal bersama. Kalau Buya Hamka tak mau cabut, mundur dari ketua MUI. Buya Hamka lebih memilih mundur dari ketua Majelis Ulama. Buya Hamka mundur dari ketua Majelis Ulama bukan karena tua, bukan karena sakit, bukan karena meninggal, tapi karena ingin mempertahankan haram Natal bersama. Saya ingin menunjukkan bahwa dalam masalah furu', dalam masalah bismillah sir jahar, dalam masalah zikir jahar sir, dalam masalah kunut subuh, dalam masalah ini adalah masalah furu'. Tapi kalau sudah dalam masalah prinsip, kita harus berprinsip. Ini sekarang banyak orang-orang yang dalam masalah prinsip dia tak berprinsip, dalam masalah furu' membangkit-bangkit masalah khilafiyah. Saya urutkan dari awal bahwa ada masalah-masalah yang kita mesti berprinsip. Masalah pemimpin kafir itu tak ada tawar-menawar. Jangan nanti katakan, ini perbedaan pendapat ini di kalangan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ayatnya jelas. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian jadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin. Wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kalian yang menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, fa innahu minhum, maka dia kafir. Baik sebagai bupati, wali kota, gubernur, presiden maupun anggota legislatif. Maka tak ada tawar menawar. Ini masalah usul, masalah batang, masalah dasar, tak boleh. Tapi kalau masalah cabang, maka kita berbeda pendapat, berlapang dada menerima perbedaan. Datang orang nelpon saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad, betul, tak salah. Pak Ustaz, apa hukum baca doa di rumah anggota legislatif, di rumah DPR? Boleh. Saya selalu diundang DPR. Tapi DPR-nya Kristen, Pak Ustaz. Loh, kenapa
Kenapa kalian bisa baca doa di rumah DPR Kristen? Dia menang di dapil kami, Pak Ustaz. Siapa yang milih? Kami yang milih. Sekarang malam selamatannya Kenduri. Saya bilang semua kalian yang milih dia, yang datang, kalian semuanya kafir. Masuk neraka jahanam kalian semua. Dan yang baca doa, itu yang paling panas nerakanya. Langsung ditutupnya HP-nya. Sampai sekarang dia tak nelpon saya. Ini bukan masalah perbedaan pendapat. Ini masalah usul. Ini masalah prinsip. Masalah prinsip tak boleh tawar-menawar. Tapi masalah yang tak prinsip jangan diprinsipkan. Masalah kaki celana bukan prinsip. Yang mau motong kaki celananya silakan. Tapi semua kaki celana mesti dipotong, tak betul. Saya tak suka menengok orang yang mengejek. Kalau ada kawan kita memotong kaki celananya, jangan diejek. Ini diejek. Nengok kawan kata kecil, lah bertambahlah tinggi nampaknya. Tak boleh. Tidak boleh. Itu keyakinan orang. Dia berkeyakinan memakai hadis bahwa ma'asfalal ka'baini finnar. Mata kaki, kalau kaki celananya di bawah mata kaki, kain, jubah, masuk neraka. Tapi ada pendapat lain. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak sombong, walaupun tutup mata kaki, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Syaukani dalam Nailul Awtar, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam San'ani dalam Subulus Salam, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, kalau tak sombong tak apa-apa. Hormati perbedaan. Jangan kita ejek orang yang memotong kaki celana, tapi jangan pula kita paksa. Ini kalau dicatakan hanya satu pendapat, siapa yang kaki celananya di bawah mata kaki masuk neraka, haram hukumnya. Ini kisah nyata terjadi di Pekanbaru. Tapi saya tak mau sebut nama orang, tak mau sebut nama jalan. Kawan saya langsung, kawan akrab saya menelpon saya, Ustadz Abdul Somad, ya ini kacau nih Pak Ustadz. Kenapa? Keponakan saya sekarang sedang berada di rumah. Ayahnya hampir bertinju dengan dia. Kenapa? Semua celananya sudah diguntingnya. Ayahnya mengamuk. Ayahnya mengamuk, celana ayahnya pun mau diguntingnya juga. Saya bilang ini tak bisa lagi kalian serumahkan. Jadi mana solusinya Pak Ustadz? Bawa dia ke rumah antum. Jangan biarkan dia serumah sama ayahnya. Karena dia nanti pasti bertinju sama ayahnya. Bawa dia ke rumah antum di Jalan Garuda Sakti. Bawa dia ke rumah antum. Nanti dia paham sendiri. Biarkan dia belajar. Dia sedang dalam masa pencarian. Biarkan dia belajar. Mau diminta saya menasihati, tak bisa. Dia sedang masa pencarian. Biarkan dia di rumah antum, jangan dia balik ke rumah. Nanti insya Allah dia akan belajar, dia akan paham sendiri. Dia baru menengok gajah, yang ditengoknya telinganya. Dia bilang gajah itu tipis, lebar. Nanti kalau dia tahu ekornya, dia bilang gajah itu bulat, panjang. Nanti kalau dia tahu gajah itu semua, oh ternyata banyak pendapat dalam masalah ini. Ini kisah nyata. Kenapa tak Ustaz sebutkan nama orangnya, alamatnya di sini? Nah, nanti Bapak Ibu datang semua ke rumah dia. Tapi kalau mau jumpa, saya jumpakan. Banyaklah bertanya ke saya macam-macam pertanyaan. Efek dari memahami satu masalah hanya satu pendapat saja. Banyak pendapat tentang masalah zikir. Datang orang bertanya kepada Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh, ya, apa pendapat saya tentang zikir setelah salat? Dibaca jahar apa sir? Kata Syekh Ibn Utsaimin, al-jahru, jahar. Dibaca jahar. Subhanallah, 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 subhanallah. Kata yang bertanya, ya Syekh, mad dalil? Apa dalilnya Syekh? Kata Syekh Ibn Utsaimin, hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, kami dulu pada zaman Nabi SAW tahu bahwa zikir itu selesai karena kami dengar dengan suara kami waktu kami masih anak-anak kecil, kami di luar masjid, kami mendengar suara takbir. Kanal jahru bizikri fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir jahar sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berkeyakinan zikir jahar ikut zahar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang merasa tidak nyaman
jahat, zikir sir. Kita pula yang jahat. Kalau ada adik-adik, bapak-bapak yang jahat, jangan ejek yang sir. Dia di sebelah sir, jangan pula dijang. Subhanallah, subhanallah. Nanti kalau berkelahi antara yang jahat dengan sir di masjid, berkelahi sampai bertinju bertumbuk. Yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Apa kata yang main gaplek dia? Untung ngambul tak sembahyang ke masjid. Tengok berkelahi orang bertinju lah. Masyarakat ini sekarang 10, yang ke masjid ni 5. Yang 2 ni berkelahi, yang 1 preman baru tobat. Bingung dia. Di kampung ni 10, yang ke masjid 5. Yang 2 sir, yang 2 jahat, yang 1 preman baru tobat. Bingung dah. Ditengoknya orang berkelahi di masjid, elok ambo keluar dari masjid. Sebelum ke masjid dulu tak ada orang berkelahi. Majlis dia yang lama dulu, majlisnya sangat akrab, sangat solid. Walaupun tak banyak, cuma 4 orang aja. 1, 2, 3, 4. Majlis gaplek namanya. Kalau ada 1 yang sakit, yang 3 ni langsung udah ngurus BPJS. Urus. Maka dalam hal ini ada saatnya kita berprinsip, tapi ada dalam masalah-masalah tertentu kita berlapang dada menerima perbedaan. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Mereka bukan nabi, mereka ulama, mereka membaca Quran, mereka membaca hadis, mereka berijtihad. Dalam ijtihad rambut sama hitam, isi macam-macam. Hanafi, Hambali. Paling tua Hanafi, paling kecil Hambali. Tidak ada kunut subuh. Maliki, Syafi'i, kunut subuh. Yang 2 tak berkunut, yang 2 berkunut. Yang kedua tak berkunut, yang 2 berkunut. Kenapa kalau orang disolat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak ada kunut subuh? Karena Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Saudara-saudaraku yang pergi IPB, India, Pakistan, Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh, mazhab Hanafi, tidak ada kunut subuh. Yang udah pergi India, Pakistan, Bangladesh, tanya, selama di sana ada tak orang kunut subuh? Tak ada. Kenapa? Karena mazhabnya Hanafi. Saudi Arabia, Hambali, Maroko. Ustaz 2 tahun di Maroko. Ya, ada kunut subuh di Maroko? Ada. Karena mazhab Maliki berkunut subuh. Syafi'i berkunut subuh. Jadi dalam masalah ini, kalau yakin dengan pendapat Syafi'i, ikut kunut subuh. Kalau tidak, saya condong kepada Hanafi atau Hambali, tak berkunut subuh. Tapi tidak memaksa orang. Lalu kemudian Ustaz bagaimana? Saya kalau jadi imam di dekat rumah saya, masjid, saya kunut subuh. Karena berkeyakinan mazhab Syafi'i. Sekolah saya dulu bermazhab Syafi'i, dan waktu di Maroko pula bermazhab Maliki. Kedua-duanya berkunut subuh. Saya ikut subuh. Tapi kalau saya sholat di Akramun Nas Undri Gobah, itu masjid Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah pilih tak ada kunut. Kalau imamnya baca kunut, ikut kunut di belakang. Tapi kalau imamnya tak berkunut, jangan buat kunut sendirian di belakang. 4 tahun saya mengajar di masjid Akramun Nas Undri Gobah. Itu masjid dulu didirikan orang-orang Muhammadiyah. Mereka pakai tarjih tak ada kunut subuh. Maka kalau saya jadi makmum selama 4 tahun, tak pernah saya buat kunut subuh sendirian di belakang. Waktu Ustaz pergi ke Makkah, makmum di Masjidil Haram, pernah Ustaz buat kunut sendirian di belakang? Tidak. Sekarang kita berhadapan dengan orang ekstrim. Yang satu berkeyakinan kalau tidak pakai kunut subuh tidak sah. Yang satu pula berkeyakinan kalau imam berkunut subuh jangan ikuti, karena tidak ada. Dua-duanya ekstrim. Es krim yang enak. Lalu dalam menyikapi ini bagaimana Pak Ustaz? Datang orang menjumpai Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Hai Imam Hambali, ya, saya ikut kamu. Tidak ada kunut subuh. Oke, ikut saya, tak ada kunut subuh. Ya. Bagaimana kalau saya bermazhab Hambali? Ternyata imam saya mazhabnya Syafi'i. Imam saya itu Syafi'i, dia berkunut subuh. Bagaimana sikap saya? Kata Imam Hambali, kalau imammu itu membaca kunut, angkatlah tanganmu, ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Itu langsung Imam Hambali yang mengatakan. Ditanya orang ke ulama Saudi Arabia, namanya Syekh Ibn Utsaimin. Syekh, ya, saya ikut mazhab Hambali, tak ada kunut subuh. Bagus.
Bagaimana kalau saya pulang kampung, di kampung saya orang bermazhab Syafi'i? Apa yang saya lakukan? Ketika imam saya angkat tangan, baca qunut subuh. Apa kata Imam Ibnu Utsaimin? Angkat tanganmu dan ucapkan amin. Lianna ikhtilaf syar, karena berbeda pendapat dengan imam itu tak baik. Dibacakannya hadis, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Jadi dari awal pembahasan tadi sudah saya bahas. Pertama, berbeda agama. Berbeda agama untuk tolong-menolong, untuk menjaga alam semesta, untuk menolong orang susah. Boleh. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, lakum dinukum waliyadin. Sekarang berbeda dalam sesama Islam. Lain aliran. Tengok dulu. Kalau alirannya mengkafir-kafirkan orang, mengatakan bekas tapak kakinya mesti disama, ini sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Macam-macam nama kelompoknya. Hanya Quran saja, tidak pakai hadis. Ini ingkar sunnah. Ini sesama Islam. Yang ketiga, sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi berbeda dalam masalah furu', dalam masalah cabang, dalam masalah usolli, dalam masalah bismillah sirjahar, dalam masalah kunut subuh, dalam masalah bayar zakat fitrah pakai duit apa pakai beras, dalam masalah kaki celana, dalam masalah yang remeh-temeh. Maka ini bukan masalah yang prinsipil. Itulah kaji kita malam ini. Sudah sampai 60 menit pas. Saya ceramah ini sanggup lagi sampai setengah jam, tapi mikrofon ini tak membantu. Kalau saya habiskan lagi, hancur leher saya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Tolong Bapak Ibu berwakaf. Ini mikrofon ini perbaiki yang akan datang. Karena masjid itu kunci pada mikrofon. Kalau mikrofonnya kacau, sembahyang tak jelas, pengajian kacau balau. Akan datang diperbaiki. Begitu juga masjid-masjid yang lain. Perbaiki mikrofon. Ya ayyuhallazina amanu, ya orang beriman, perbaikilah mikrofon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.